Selamat pagi sahabat semua dan selalu selamat pagi dan tetap selamat pagi dan selamat datang di Fircam Channel. Fircam Channel adalah channel belajar dan pembahasan bahan baku kosmetik, food and beverage, bahan baku farmasi, serta review finished good produknya terhadap komposisi bahan bakunya. Jadi intinya, informasi review tentang bahan baku sebelum produk jadi dan setelah produk jadi dengan menjunjung sangat tinggi etika kefarmasian sebagai teman sejawat. Dan 4 poin penting yang akan dibahas yaitu: poin pertama, COGS dan target harga finish good produknya. Poin kedua, labeling dalam marketing untuk iklan, TV, radio, dan digital marketing. Poin ketiga, pemilihan bahan baku pada supplier. Poin keempat, pemilihan produk, yaitu untuk produk umum atau specialty, one shoot. Poin pertama, COGS dan target finish good produknya. Dalam hal ini adalah pengalaman saya sebagai seorang supplier bahan baku dan R&D serta sudah ratusan kali percobaan pembuatan formulasi kosmetik untuk mendapatkan nilai ekonomi dan nilai profit yang maksimal. Sekali lagi, ini adalah pengalaman empiris ya. Bila ada pengalaman lain, silahkan komen di dalam komentar. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ini adalah definisi COGS versi Maklon untuk perseorangan. Oke, teman? Versi Maklon. Karena disclaimer ini penting, mengapa? Karena kalau ada teman sejawat saya yang dengar, baik dari pabrik, supplier, atau pemain lainnya, bisa dimengerti bahwa ini untuk tataran konten ini dibuat. Begitulah ya. Oke, COGS adalah cost of goods sales, artinya menghitung biaya dalam pembuatan satu sediaan formulasi produk, yaitu bahan baku per 1 kg, satu sediaan atau finish good. Apa maksudnya per 1 kg? Begini loh. Sekali lagi, ini pengalaman empiris saya ya, dalam 2000 sampai 3000 pieces. Dan ini versi pabrik atau manufacturer. Misal, 1 kg skincare harganya 25.000 sampai 50.000. Untuk kelas skincare low budget sampai standar. Sekali lagi, ini pengalaman empiris. Dan harga lebih dari Rp50.000 sampai Rp80.000 untuk premium per 1 kg. Contoh, pada harga standar COGS harga 1 kg, misal Rp25.000, bila sediaan krim 15 gram, maka didapat untuk 1 kg sama dengan 1000 gram, dibagi 15 gram per 1 botol atau 1 sediaan, sama dengan 66,67 atau ekivalen kita buat saja 66 botol. Maka Rp25.000 dibagi 66 botol sama dengan Rp378 per botol. Dan berikutnya ini adalah versi pembeli atau maklon atau buyer. Versi berikutnya adalah versi pembeli atau yang maklon atau buyer. Supaya sama, kita pakai contoh di atas ya, yang sama. Misal, 1 kg skincare harganya Rp25.000 per kilogram dalam 1000 kg. Jadi, Rp25.000 kali 1000 sama dengan Rp25 juta. Dan pada manufaktur biasanya minimal ditambahkan profit pabrik kurang lebih 30%. Jadi, Rp32.500.000. Jadi inilah biaya yang harus dibayar dari pembuatan maklon ke pabrik yang belum termasuk packaging seperti dus primer, dus paket promo, dan labeling. Untuk hal label, etiket, dan packaging, saya skip dulu ya. Maka setelah harga Rp32.500.000 per kilogram kita dapat, kita buat persamaan seperti di atas. Rp32.500.000 dibagi 1000 kilo itu sama dengan 32.500 per kilo. 32.500 per kilo kita akan buat cup atau sebentuk sediaan per 15 gram
per packaging. Jadi harganya 2.166 per packaging untuk 15 gram. Contoh, perkiraan packaging botol serum, misal Rp10.000 per botol. Krim 15 gram, misal Rp7.000 per cup. Krim botol yang aerosol ya, Rp30.000 per botol. Ingat, jangan samakan pakai botol hand sanitizer. Ini sediaan bentuk krim untuk kosmetik ya. Krim botol non aerosol Rp20.000 per botol. Sekali lagi ya, jangan samakan pakai botol hand sanitizer. Cup Fleet misal Rp6.000 per cup. Plus biaya desain plus packaging. Tambahin sama semua yang di atas tadi. Jadi kurang lebih total biaya untuk satu botol serum low budget Rp20.000 dan dijual dengan harga Rp40.000 sampai Rp60.000. Atau krim cup 15 gram, total biaya untuk satu botol low budget Rp15.000 dan dijual dengan harga Rp30.000 sampai Rp45.000. Sekali lagi, ini cuma ilustrasi ya. Nanti dalam pelaksanaannya masing-masing berbeda. Dari sini kita belajar apa? 1. Target harga finish good produknya. Berapa yang baik? 2. Apa isi bahan aktif kompetitor? Lalu kita compare dengan bahan aktif dan formulasi yang kita miliki. Nanti di video berikutnya kita akan bahas dengan bahan baku atau formasi di bawah kompetitor yang bisa memenangkan kompetitor. 3. Berapa harga kompetitor dan berapa harga yang kita targetkan untuk jual dan profitnya. 4. Berapa budget marketingnya? Summary-nya ya, poin 1 ini bahwa COGS bisa dielaborasi dengan targeting harga finish good product. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa diketahui dan ditambah biaya promosi marketingnya. Kita bisa buat perkiraannya. Kedua, ya, pembahasan tentang labeling kita akan bahas lebih detail di next video berikutnya ya. Tapi materi video kali ini saya hanya sampaikan garis besarnya saja. Labeling, apa sih itu labeling? Labeling sama dengan berhubungan untuk membuat konsep marketing berkaitan dengan bahan aktif yang dipakai dan teknologi farmasinya. Misal, mengandung vitamin C yang akan membantu regenerasi kulit, antioksidan tinggi yang akan meningkatkan oksidasi pada kulit kita. Nah, bahan aktif inilah yang bisa diklaim di labeling produk atau farmasi bilang etiket produk. Dan untuk teknologi farmasinya, misal nanopartikel yang bisa diklaim bisa lebih cepat 10 kali lipat dalam penyerapan dan menjadi lebih bright dan putih. Dalam hal ini adalah contoh teknologi formulasi. Maka lebih mantap lagi kalau video ini dibuat terpisah, karena sangat menarik sekali bila dibahas detail dan contoh-contohnya. Maka kita akan buatkan video tersendiri khusus untuk labeling ini. Poin 3, pemilihan bahan baku pada supplier. Bila kita maklon produksi di tempat tertentu, maka terkadang kita tidak mendapatkan bahan baku aktif yang kita pesan. Maka kita harus mengenal juga beberapa supplier bahan baku. Apa gunanya mengenal supplier bahan baku aktif? Karena kita akan mendapatkan harga lebih murah bila membeli original packing. Misal, original packing bahan baku aktif 1 kilo dengan masa shelf life 3 tahun. Dan untuk sekali produksi, kita membutuhkan 200 gram. Artinya, apabila bisa dihabiskan 18 bulan atau 1,5 tahun, maka kita akan mendapatkan harga produksi yang lebih murah, sehingga harga jual dan profit lebih menguntungkan. Dan untuk itu, video bahan baku supplier saya juga akan buatkan lebih detail di video berikutnya. Kita lanjut ke poin nomor 4, pemilihan produk. Untuk pemilihan produk berhubungan dengan target kompetitor atau kondisi market pada saat itu. Contoh 1. Contoh market sedang trending whitening dengan krem cup, maka kita membuat whitening dengan serum. Contoh 2. Sedang trending di market whitening serum,
maka kita bisa membuat dengan whitening dengan vitamin C plus serum plus bahan aktif lainnya. Contoh lagi, market sedang trending whitening, maka bisa kita buat juga whitening plus sunscreen SPF 30 misal. Contoh lain, market sedang trending whitening cream, serum, dan lain-lainnya, maka kita bisa membuat whitening dengan teknologi formulasi nanopartikel. Artinya dalam pemilihan produk, banyak kreativitas yang akan bisa diciptakan. Dan berbagai macam kreativitas lainnya dalam pemilihan produk berkaitan dengan yang di atas tadi, yaitu COGS, target final product, pemilihan bahan baku, untuk klaim labeling dan iklan. Ini ya satu catatan yang penting yang perlu kita ingat dari saya. Produk lebih murah dari kompetitor bisa dibuat. Produk lebih canggih teknologi dan mempunyai manfaat lebih bagus dari kompetitor bisa dibuat, bahkan bisa lebih murah. Produk apapun di kosmetik ini bisa dibuat. Pertanyaannya, ini yang menarik. Bisakah menjual produk tersebut sesuai dengan kuantiti kompetitor? Ini semua yang saya bilang ke seluruh pabrikan dan pemilik brand produk. Dan untuk ini semua, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan per materi yang lebih tajam dan detail. Terima kasih sudah memberikan support dengan subscribe, like, share, and komentar pada channel kami. Tetap ditunggu pada video-video berikutnya yang lebih menarik lagi.